pembelajaran hari ini kita sudah diarahkan oleh Mas Rifki adalah untuk mengeksplorasi soal-soal hot. Tetapi karena hari ini adalah tahap pertama, maka saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu bagaimana cara pembelajaran daring fungsi dengan kelas WIS tersebut. Kan kita berpikir kalau kompetensinya di bulan Desember dilaksanakan secara online, bentuknya kira-kira seperti apa. Nah, itu yang akan saya coba dudukan pada pertemuan pertama kali ini. Nah, jadi sekali lagi bukan untuk menggurui, hanya berbagi pengalaman dan berdiskusi bersama Bapak Ibu guru hebat, kawan-kawan sahabat MGMP Matematika SMK Provinsi Sumatera Barat. Oke. Kita review dari awal. Bapak Ibu, Casio Scientific Calculator FX 991EX. Nah, saya teringat waktu awalnya ini dibawa, saya baru kembali, itu saya ke Sijunjung bertemu dengan Bu Dewi dan Ibu Tuti, alhamdulillah. Sampai ke SMK 2 Sijunjung. Dan kawan-kawan sudah diperkenalkan juga dengan Casio Scientific Calculator FX 991EX. Kalau untuk yang sekarang versinya sudah ada satu lagi, yaitu bentuknya berwarna pink. Jadi kadang-kadang kita juga warna mempengaruhi motivasi dan semangat peserta didik, bahkan Bapak Ibu guru dalam mengeksplorasi konsep dengan menggunakan Casio Scientific Calculator 991EX. Nah, apa fasilitas yang ada pada kalkulator tersebut? Bapak Ibu, untuk pertama, tentu kita bagaimana cara menghidupkan dengan menggunakan tombol on, Jadi bagi Bapak Ibu, saya harap pada pertemuan meeting kita pada mulai hari ini, karena hasilnya adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, kita siapkan kalkulator dan emulator. Nah, untuk sekarang, Bapak Ibu dengan kalkulatornya, kita review sama-sama, kita mulai dari awal. Berarti menghidupkan dengan menekankan tombol on, Bapak Ibu. Jadi on di sini, ini yang saya gunakan adalah emulator, nanti saya perkenalkan lebih lanjut. Dan untuk mematikan, Bapak Ibu tekan tombol Shift AC. Shift AC itu untuk mematikan. Dan kemudian di sebelah kiri ada Shift. Shift itu berwarna kuning. Apa fungsi Shift yang berwarna kuning ini? Untuk memanggil semua key tombol-tombol yang berwarna kuning. Jadi kalau Bapak Ibu memerlukan, di sini ada pecahan, di sini saya lihat, di sini kita contohnya adalah pecahan campuran, warna tombol di atasnya adalah kuning, maka Bapak Ibu memanggilnya dengan warna kuning. Berarti Shift, kita tekan yang di bawah kuning, nah, berarti dia muncul pecahan campuran. Jadi setiap tombol yang kuning, Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu panggil dengan menggunakan Shift, karena Shift itu sendiri warnanya kuning. Alpha, Pak Ibu, alpha itu tombol yang berwarna merah, tombol yang berwarna merah di atasnya. Jadi setiap keyboard, setiap key yang menggunakan warna merah, untuk memunculkannya, untuk memanggilnya, silahkan Bapak Ibu tekan alpha. Jadi misalkan kita muncul, saya hapus ini, warna merahnya munculkan nilai A misalnya. A ya, A besar di sini. Berarti saya tekan alpha A. Kalau mau memanggil B, alfa B. Alfa B. Nah, dan seterusnya. Itu adalah contoh yang sangat sederhana. Itu untuk menghidupkan, mematikan, dan bagaimana cara memanggil key yang kita butuhkan dalam pengoperasian kalkulator PASWIS nantinya. Begitu juga dengan emulatornya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, sekarang menghapus layar. Bagaimana cara menghapus layar? Itu sama prosesnya sebenarnya dengan cara Bapak Ibu mengoperasikan Word di laptop atau Excel di laptop, tapi bedanya hanya sedikit saja. Nah, ada bagaimana caranya kalau satu karakter, ini misalkan satu karakter, Bapak Ibu bisa tekan del saja. Oke, satu karakter del saja. Ini saya cobakan del ya, satu karakter cukup del. Bapak Ibu mau menghapus seluruh layar, seluruh yang ada di layar, maka Bapak Ibu bisa menggunakan tombol AC. Bapak Ibu ingin mereset yang ada di dalam memori, yang ada di semuanya, yang ada di data. Nah, itu bagaimana? Ada tombol yang memfasilitasi. Bagaimana cara tombol itu diaktifkan? Bapak Ibu bisa gunakan tombol Shift 9. Oke, Shift 9. Sesuai dengan petunjuk yang ada di PowerPoint. Shift 9. Oke, setup data. Berarti kita menghapus data. Jadi kalau kita tekan 1, berarti Bapak Ibu menghapus data. Oke, reset, mau reset, oke, yes. Berarti kita tekan sama dengan AC. Kalau ingin menghapus memori, Bapak Ibu silahkan kita ulangi langkah yang tadi.
Berarti shift 9 muncul, ada 3 tawaran. Mau merisetnya seperti apa? Save up data kah, memori kah, atau semua yang ingin dihapus. Kalau mau hapus memori, berarti tekan angka 2. Oke, kalkulator bertanya, apakah kita yakin merisetnya? Iya, maka tekan sama dengan AC. Nah, Pak Ibu, begitu cara menghapus layar di kalkulator maupun di emulator nantinya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya perkenalkan menu. Menu yang ada pada ClassWiz itu ada berapa menu. Nah, di sini ClassWiz itu mempunyai menu, ada calculate untuk menghitung kompleks, bilangan kompleks, base, dasar bilangan, ada matriks, vektor, statistik, distribusi, spreadsheet, tabel, expression atau function, inequality, dan rasio. Nah, khusus pada pertemuan pada hari ini, nanti kita akan lihat penggunaan dari tabel dan penggunaan dari spreadsheet. Mungkin akan banyak ke sana. Khusus pada pertemuan kita di siang hari ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke masalahnya. Tentu bertanya, bagaimana peserta didik saya bisa ikut lomba nanti di bulan Desember? Sementara kami tidak punya kalkulator di sekolah, karena sekolah kita sedang ada kegiatan lain yang lebih perlu untuk itu. Nah, karena lombanya secara online, tapi saya rasa di Sumatera Barat ini hanya 1 dan 2 sekolah yang tidak mempunyai kalkulator ClassWiz, karena saya lihat kepala sekolah sangat antusias sekali mengikuti anjuran dari Bapak Kadis kita untuk mensukseskan pendidikan di Sumatera Barat ini. Begitu yang saya terima laporan baik dari MKKS itu yang SMK, Bapak Ishakawi adalah kepala sekolah saya sendiri di SMK Negeri 9 Padang. Alhamdulillah. Nah, emulator. Bapak Ibu, yang saya tampilkan di layar ini adalah emulator. Apa fungsi emulator? Ada 4 fungsi emulator. Sebagai apa? Sekarang Bapak Ibu lihat, itu sebagai presentasi saya. Saya menggunakan PowerPoint, saya gunakan emulator. Berarti emulator ini bisa dilihat, disajikan sendiri, dan Bapak Ibu juga melihatkan saya tidak perlu tulis ulang lagi di Word, berarti fungsinya adalah sebagai representasi. Yang kedua, untuk menghitung, ya jelas, karena fungsinya adalah untuk menghitung. Kemudian sebagai afirmasi, apa sebagai afirmasi? Untuk meyakinkan peserta didik akan jawaban yang sudah ditemukannya. Betul enggak yang saya dapatkan? Dan juga sebagai kalkulasi untuk menghitung, afirmasi, representasi, dan konfirmasi. Oke, ada 4 ya Bapak Ibu ya. Afirmasi berarti meyakinkan akan jawaban yang diperoleh oleh peserta didik. Nah, bagaimana dengan emulator ClassWiz? Nah, dulu saya masih ingat, karena ClassWiz ini sudah tahun yang 2017, tahun 2018 masuk ClassWiz ini, kita mengalami, kita sudah mendapatkan diklat. Yang pertama sekali diklat itu seingat saya secara besar-besarannya itu adalah di SMK Negeri 9 Padang. Itu kegiatannya adalah STEM. STEM yang langsung dipimpin sendiri oleh Bapak almarhum Profesor Widodo. Beliau adalah salah seorang yang sudah membuktikan bahwa kalkulator itu bagus. Kalkulator saintifik bagus digunakan untuk penelitian dan eksplorasi konsep matematika. Beliau adalah guru besar UGM, dan almarhum sudah mendahului kita. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan dan beliau tinggalkan di Sumatera Barat ini melapangkan jalan beliau dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda hendaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu, bagaimana caranya? Nah, sekarang saya putarkan dulu videonya, nanti kita cobakan di laptop Bapak Ibu masing-masing. Karena emulator hanya bisa difungsikan di laptop, bukan di HP. Jadi bagi kawan-kawan yang belum ada laptop di sampingnya, boleh silahkan diambil, nanti akan saya pandu bagi yang belum familiar dalam mendownload emulator ini. Karena emulator ini tidak hanya guru, peserta didik kita juga bisa mempergunakannya. Jadi bisa mempergunakannya sehingga pembelajaran nanti akan sinkron. Seperti apa? Nanti akan coba kita gali sedikit sesuai dengan keterbatasan waktu. Oke, kita sajikan, kita lihat videonya dulu. Oke, dilihat, dipilih ClassWiz emulator, dipilih 991EX. Terbuka, kemudian dicobakan, diisi data sesuai dengan data pengguna yang membutuhkan. Apakah dia guru, apakah dia siswa, kemudian diisi nama negara, kemudian dicentang setuju,
dan kemudian tinggal download, next, oke, dan bisa digunakan. Oke, sekarang itu adalah videonya. Sekarang kita cobakan. Baik Bapak Ibu, siap? Siap, saya harap Bapak Ibu juga siap dengan laptopnya masing-masing. Karena saya tahu kalau sekolah yang akan kompetisi, gurunya sudah maju duluan. Karena kalau guru yang siap, otomatis peserta didiknya juga akan lebih terpacu. Guru yang bersemangat, peserta didiknya akan lebih semangat. Karena begitulah yang saya rasakan di Sumatera Barat ini, persahabatan yang begitu hangat. Oke Bapak Ibu, kita mulai lambat-lambat. Pastikan laptop Bapak Ibu sudah dibuka. Oke, saya masuk ke sini. Saya masuk ke Google. Kita masuk ke Google ya Bapak Ibu. Kita masuk ke Google. Saya angkat ini dulu. Kita masuk ke Google. Nah, sini sudah kita berada di Google Bapak Ibu. Kita sudah berada di Google. Nah, sekarang kalau sudah berada di Google, kita buka. Bapak Ibu juga sudah sama dengan saya. Sudah berada di Google. Nah, tadi sudah ada alamat website. Alamat websitenya di PowerPoint saya ini. http://edu.casio.com/ software lisensi AID manager EN garing habis. Nah, sekarang coba kita pindahkan pada Google tadi link ini. Coba kita pindahkan bersama-sama. Oke, ini saya screenshot dulu. Saya kembalikan. Silakan Bapak Ibu lihat sebentar. Saya copy saja. Kalau saya untuk memudahkan di copy saja. Saya copy. Oke. Jadi kalau susah nanti PowerPoint ini kalau dibutuhkan siap di-share karena kita Sumatera Barat maju bersama. Tidak akan bisa kita mensukseskan pendidikan di Sumatera Barat sendiri saja karena wilayahnya luar biasa. Oke, kita copy ke Google Bapak Ibu, Ctrl V. Ctrl V. Nah, di bawah kita lihat sudah muncul warna yang warnanya sudah beda. Kalau yang di atas tadi hitam, di bawah ini sudah berwarna biru, Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah kita pindahkan. Sekarang kita klik. Kita tunggu. Nah, muncul attend course free period of scientific calculator, Casio. Ya, jadi Ananda kita bisa menggunakan fasilitas dari kalkulator Casio itu yang free-nya. Nah, coba kita buka. Nah, Bapak Ibu dihubungkan dengan alamat ini, perpanjangan periode gratis untuk perangkat lunak komputer kalkulator saintifik. Nah, kenapa? Bagi Bapak Ibu yang sudah dulunya mendownload emulator di kalkulatornya, setelah 3 bulan itu sudah expired, kecuali yang mempunyai key, yang mempunyai kunci. Nah, untuk itu kita bisa perpanjang. Bagaimana cara memperpanjangnya? Nah, ini yang kita gunakan. Oke, Bapak Ibu, kita ulangi lagi. Karena apa? Karena emulator ini sangat-sangat diperlukan sekali untuk lomba di bulan Desember nantinya. Karena peserta didik kita dan bagaimana dalam saat kondisi seperti ini, Bapak Ibu bisa memantau kesiapan peserta didik kita dari rumah setelah siswa nanti mempunyai emulator ini. Bapak Ibu bisa belajar online seperti layaknya Bapak Ibu juga mengajar online saat sekarang ini. Oke, saya ulangi lagi, mungkin videonya tadi sudah. Sekarang kita mulai buka laptopnya lagi Bapak Ibu, kita mulai dari awal kembali. Saya harap Bapak Ibu sudah standby di dekat Ibu masing-masing. Nah, ini saya mau mengopikan, maka saya tutup dulu view-nya. Saya tutup, saya kembalikan ke biasa karena saya mau kopikan ke Google Bapak Ibu. Nah, cara mudahnya nanti dikopikan ke Google saja hingga terbuka nanti website di mana emulator itu bisa diunduh oleh Bapak Ibu masing-masing. Saya buka Google, saya kembalikan lagi dari awal. Nah, ini tadi halaman web yang ada di PowerPoint. Bapak Ibu, ini halaman web yang ada di PowerPoint ini saya pindahkan, saya kopikan ke Google. Nah, ini dia. Nah, setelah itu, ini kita enter. Nah, nampak pilihan yang ada yang berhubungan dengan
produk kalkulator Casio, dia grafik maupun yang lainnya banyak sekali. Nah, yang kita butuhkan untuk emulator tersebut adalah extended cost free period. Ini yang kita buka. Ini yang kita buka. Nah, kita buka Bapak Ibu di laptop masing-masing. Oke. Nah, jika Bapak Ibu sudah membukanya, nanti nampak perpanjangan periode gratis untuk perangkat lunak komputer kalkulator saintifik. Jadi kalkulator saintifik Casio itu tidak hanya ClassWiz. Pada sekarang ini kita mendalami ClassWiz terlebih dahulu. Untuk berikutnya ada lagi kalkulator yang lebih laginya mungkin akan setaraf dengan pemrograman yang bisa digunakan untuk perguruan tinggi. Mudah-mudahan Casio bisa memfasilitasi kita karena melihat semangat dari kawan-kawan di Provinsi Sumatera Barat ini yang luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu, ini adalah macam-macam kalkulator yang ada produk Casio. Nah, yang kita butuhkan dalam pembelajaran untuk persiapan lomba nantinya juga itu adalah ClassWiz emulator. Nah, ClassWiz emulator itu banyak juga program di dalamnya, Bapak Ibu. Banyak sekali program di dalamnya. Nah, kita buka ini model katanya. Nah, Bapak Ibu lihat banyak sekali modelnya. Nah, mudah-mudahan kita berkesempatan untuk melihat bedanya yang satu dengan yang lainnya. Oke, baik, nanti untuk cara linknya per poin nanti kita bagikan. Kita maju untuk Sumatera Barat, ya, karena ilmu itu semakin banyak kita berikan akan bermanfaat, tidak akan lupa dengan kita sendiri akan semakin lancar untuk itu. Nah, itu hebatnya kawan-kawan di pengurus MGMP Matematika SMK Sumatera Barat. Selalu berbagi dan mau untuk kerjasama. Nah, ini dia. Maka yang kita pilih adalah model FX570 atau 991EX emulator. Nah, kita klik. Nah, mana yang diunduh ini? Ada dua. Unduh perangkat lunak, unduh perpanjangan periode gratis. Nah, pada kesempatan ini Casio menawarkan kita pada periode gratis. Kalau yang pakai kunci juga ada, saya lupa berapa bayarannya, itu biasanya per tahun. Itu bisa langsung dikonsultasikan dengan Mbak Ivi. Nah, kalau kita cukup yang ini saja, apakah berbeda yang asli dengan yang gratis? Tidak. Cuma limitnya saja yang beda. Kalau yang gratis itu periodenya 3 bulan, namun sekarang bisa diperpanjang. Bagaimana caranya? Nanti saya beritahu. Nah, setelah terbuka, unduh. Kita unduh Bapak Ibu. Kita unduh, kita tunggu dulu untuk kita lihat apa yang keluar dari unduhan tersebut. Nah, ini dia. Download 10 hari free trial. Jadi 90 hari sama 3 bulan. Oktober, November, Desember. Oktober, November, Desember kita final. MGMP siap untuk melaksanakan tensi peserta didik SMK, tahap SMK, SMA juga level SMA. Dan semuanya itu penuh dari Casio dan pengurus sebagai penyelenggara. Yang lainnya itu langsung difasilitasi langsung dari Casio. Alhamdulillah. Oke. Bapak Ibu, nah di sini ada apa? Ada profession. Pilih apa? Apakah kita sebagai teacher? Kalau kita sebagai teacher, kita lihat ke sebelah. Apalagi, nah, teachernya itu mengajarnya di mana? Misalnya, kita ngajarnya di junior secondary school, nah, kita klik itu. Itu buat Bapak Ibu guru. Kalau terhadap siswa, peserta didik, student. Nah, ini dia. Bisa ke siswa, student. Berarti kita klik student. Nah, mengisi student juga mengisi form list yang di sampingnya. Studentnya sekolahnya di mana? Misalkan dia di elementary school, kalau kita junior mungkin ya. Gitu. Atau kawan-kawan kita yang lain, dia tidak guru, tidak siswa, mungkin dia adalah pegawai atau mahasiswa, bisa pula sesuai dengan posisinya sebagai apa. Nah, begitu. Jadi klik on. Caranya sama. Nah, sekarang country, region, negaranya negara yang mana? Dia berasal dari daerah mana? Nah, kita tentunya Indonesia. Jadi, yang benar Casio itu tidak hanya Indonesia saja. Dan Bapak Ibu ketahui, Casio itu eventnya tidak hanya Sumatera Barat saja, tidak hanya Kota Padang saja, nasional sudah, nasional apalagi, internasional apalagi. Nah, ini hanya kena COVID saja. Biasanya setiap tahun 2 tahun, setiap tahun tuh 2 kali setidak-tidaknya kami para master trainer itu ada saja yang dibawa. Nah, mudah-mudahan tahun depannya adalah master trainer Sumatera Barat dan setelah itu adalah Bapak Ibu tim Casio di Sumatera Barat dan pengurus MGMP-nya juga direkomendasikan. Ya Mbak Ivi ya.
Oke, berarti kita Indonesia Pak Ibu. Nah, kemudian I am it and consist. Nah, jadi kita setuju dengan lisensinya apa. Nah, berarti kita akan tentang. Setelah dicentang, mati Bapak Ibu akan download. Jadi siap untuk mendownloadnya. Nah, kalau sudah download itu dengan download biasa, next, dan kemudian di yes. Nah, saya sampai di sini saja karena saya sudah punya emulator di laptop saya. Oke. Oke Bapak Ibu ya, tadi sudah saya tayangkan videonya dan realnya seperti apa, nanti kita share PowerPoint-nya. Kalau masih ada diragukan, nanti kita buka karena kita saling berbagi dan insya Allah nanti akan kita diskusikan lebih lanjut lagi di MGMP kalau masih ada yang diragukan. Nah, itu untuk kalkulator. Oke, saya tutup bagian kalkulator ini. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Materi kita itu bagian emulator sudah kita ada video tayang dan sudah kita cobakan. Nah, kita lanjut pada Nah, langkah-langkah perpanjangan emulator Casio. Nah, kalau emulator itu sudah terinstall di laptop Bapak setelah 3 bulan, otomatis secara sendirinya dia tidak akan bisa difungsikan lagi bagi yang trial. Nah, apa solusinya? Solusinya ada dua. Bapak Ibu harus punya key-nya, atau yang kedua diperpanjang dengan cara uninstall program. Emulator tadi di uninstall, kemudian dikerjakan langkah-langkah seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, sehingga mudah-mudahan emulator tadi akan kembali muncul di laptop Bapak Ibu nantinya. Nah, mungkin ada pertanyaan biasanya, apakah emulator itu bisa di AP? Nah, kebetulan emulator kita yang saat sekarang ini khusus dia support pada laptop Bapak Ibu masing-masing. Di AP belum. Yang di AP ada lagi. Nanti saya tunjukkan. Apa ya? Itu canggih kalkulator saat sekarang ini. Nah, kita lanjut. Nah, merancang kelas online. Nah, ini yang perlu butuh saat awal sebelum kita langkah untuk besoknya lagi. Bagaimana merancang kelas online? Nah, mari Bapak Ibu kita lihat videonya dulu bersama-sama. Setelah ini akan saya coba mempraktekkan bersama-sama, kita praktekkan secara perlahan. Mudah-mudahan nanti ada Bapak Ibu yang bisa berhasil masuk kelas online itu. Kita coba. Nah, saksikan videonya. Ini videonya salah satu saya ambil saja dari kawan saya, master trainer juga. Beliau sudah menyusunnya, saya ambil. Oke, untuk membuat kelasnya Bapak Ibu harus punya Casio Edu Plus. Ya, Casio Edu Plus. Ini dia Casio Edu Plus. Jadi di Casio Edu Plus itu nanti ada peran sebagai guru dan ada juga peran sebagai siswa. Di mana mendownloadnya? Di Play Store. Bapak Ibu diupdate dengan menggunakan Play Store. Nah, diketikkan di Play Store Casio Edu Plus, sama halnya caranya dengan cara Bapak Ibu mendownload program-program lainnya yang dibutuhkan. Oke, terinstall di laptop Bapak Ibu ada namanya Edu Plus, Casio Edu Plus. Oke, cara yang sama juga peserta didik bisa menginstalnya di Android-nya masing-masing. Bisa membuat Jadi di Casio Edu Plus itu ada ruang guru dan ada siswa, sama-sama seperti kelas biasa, ada guru dan ada siswa. Kelasnya adalah Casio Edu Plus tersebut. Jadi kelasnya bisa dikasih nama, misalkan kalau di SMK 9 itu Boga 10 TB 4 mungkin, disesuaikan dengan tempat kelas Bapak Ibu. Kita bisa isi deskripsi kelas kita seperti apa. Ada dua cara bagaimana kita mengundang, yaitu dengan mengirimkan. Oke, untuk
mengundang peserta didik ke dalam kelas itu bisa gunakan kode kelas yang di atas atau dengan cara yang kedua yaitu scan. Oke, QR dengan scan biasa seperti kita men-scan nanti scan WhatsApp ke laptop. Kalau dia tertutup, kalau kita sudah keluar, di scan saja, nanti dia akan gabung. Begitu juga dengan cara masuk kelas ini bisa seperti itu. Oke, kode kelas juga bisa dikirimkan ke email. Nah, dikirimkan ke email peserta didik kita kemana? Satu kelas, satu grup bisa satu kali kirim saja. Nah, undangan boleh sesuai undangannya, mau redaksinya seperti apa, atau grup pembelajaran boleh. Oke, cara mengundang dengan QR code. Jadi barcode ini bisa kita kirimkan dengan cara crop, kemudian kita simpan, kita share ke WA peserta didik kita, di mana grup WA peserta didik kita itu ada, jadi cukup satu kali saja. Jadi peserta didik bisa masuk ke sana dengan scan barcode. Oke. Oke, sehingga barcode-nya sampai ke di WA peserta didik kita. Cukup di-scan saja untuk masuk kelas. Dengan apa di-scan? Berarti dengan AP siswa peserta didik yang sudah ada di dalamnya tersedia program Edu Plus tadi. Oke. Ya, kalau sukses ada keterangan di bawah sukses, kalau gagal ada keterangan di bawah gagal. Kenapa gagal? Itu biasa terjadi karena pengaruh jaringan internet. Atau barcode-nya tidak pas scan-nya. Oke. Sekarang siswa sudah masuk, sudah berada di dalam kelas, sudah terdaftar, dia ingin mengirimkan tugas. Tugasnya apa? Add graphic and calculator. Misalkan kita saat sekarang ini akan mendiskusikan fungsi. Nah, fungsi itu bisa dikirimkan ke dalam kelas Casio Edu Plus ini. Bisa kita kirimkan ke dalam kelas Casio Edu Plus ini, Bapak Ibu. Kemudian di-share, maka akan masuk kelas. Akan masuk kelas. Nah, ini tandanya sedang loading. Nah, ini dia. Berarti peserta didik kita tadi sudah sukses memasukkan tugasnya ke dalam kelas Casio tadi. Dalam kelas Casio Edu Plus tadi. Dan tugas ini Bapak Ibu bisa juga Bapak Ibu komentari langsung. Wah, Ananda bagus, nilainya 100. Nah, nanti grafiknya kurang, Anda perlu diperbaiki lagi. Nah, ini bisa dikomentari. Oke, Bapak Ibu, itu adalah videonya. Sekarang kita akan belajar lambat-lambat. Saya ulangi sekali lagi untuk bagaimana prakteknya. Nah, saya harap Bapak Ibu sudah mempunyai Android-nya. Android Bapak Ibu sudah dipegang. Mari kita mulai sama-sama. Kita coba lambat-lambat. Andai pun tidak mengerti, jangan khawatir, waktu kita tidak terbatas.
Meeting ini hanya pertemuan dan perkenalan. Meeting ini hanya untuk merangsang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah terangsang, saya siap untuk membantu Bapak Ibu untuk memuaskan apa yang belum Bapak Ibu ketahui. Oke, tentunya dalam konteks pembelajaran Casio kita pada sore hari ini. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Jadi kita bukanya dari Android ya Bapak Ibu, kita bukanya dari Android. Berarti saya tidak butuh ini, sebentar. Perpanjangan gambar di sini. Set, ini saya screen mirror. Oke, ini saya tutup dulu, ini mengganggu. Saya tutup. Saya butuh screen mirror. Oke, saya tutup lagi. Oke, tadi sudah saya standby kan perpanjangan di sini. Software Casio, software lisensi ini sudah. Berarti tertutup. Saya cek dulu ya, kalau tertutup nanti kita ulang lagi dari awal. Tidak masalah. Oke, screen mirror. Oke, Bapak Ibu kita ulangi, saya sudah siapkan filenya, nampaknya tertutup. Kita ulangi lagi. Di Casio, mudah-mudahan ini. Tidak ini. Ini Casio. Oke, ini saja saya gunakan. Oke, Bapak Ibu. Ini saya sudah siap screen mirror tadi. Oke, ini tidak. Bisa tutup saja karena sudah selesai. Saya kembali kemari. Oke. Nah, sekarang saya mau screen ya, biar nampak layar saya, layar laptop apa yang saya kerjakan, saya screen dulu. Screen mirror. Nah, Bapak Ibu kita bersabar, kita lambat-lambat saja. Oke. Oke, di sini. Screen. Screen mirroring. Ya, kita tidak butuh ini. Kita masuknya dari screen mirror, kita ke Google. Ini sudah di Google. Oke. Oke, kita tidak di YouTube, tapi kita di Google. Kita ulangi lagi, kita masuk lagi ke Google. Ini sudah di Google Home Mirror Screen. Oke. Oke, tidak di sini saya keluarkan dulu ya Bapak Ibu. Saya ulang lagi. Saya harap Bapak Ibu sambil menunggu juga sudah mengeluarkan, memegang Android-nya masing-masing. Oke, kita tunggu internetnya dulu, sedang proses. Di sini kita cari Google. Oke, sedang loading. Nah, kita ambil website-nya Google. Oke, di sini saya ketik screen. Nah, screen ini ya, screen mirror. Oke, kita klik screen mirror. Ini bukan apa ya Bapak Ibu, saya ingin membuka layar HP saya di laptop. Jadi Bapak Ibu tidak usah ikuti ini jika tidak apa-apa. Jadi kita bicara tentang teknologi tadi, saya rasa Bapak Ibu lebih canggih lagi dengan saya. Kita sama-sama belajar, kita sabar, karena kita butuh internet. Oke, sekarang sudah terbuka. Nah, oke Bapak Ibu, sekarang sudah terbuka, pastikan silahkan diambil Android-nya masing-masing. Nah, ini Casio Plus. Bagaimana kita mendownloadnya Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu pergi ke buka HP-nya, buka bagian Play Store. Oke, buka Play Store. Saya harap Bapak Ibu ikuti saya, sama-sama kita
Sehingga nanti kalau betul Bapak Ibu konsentrasi nanti akan masuk ke kelas saya, kelas online yang kita adakan pada saat ini. Bapak Ibu akan masuk, oke, Play Store. Saya cari Play Store saya. Oke, Play Store ya Bapak Ibu. Kita buka Play Store. Nah, muncul. Kebetulan saya tadi sudah ngotak-atik juga. Bapak Ibu muncul Casio Edu Plus. Kalau belum muncul Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu ketikkan Casio Edu Plus di Play Store Bapak Ibu. Nah, ketikan. Nah, ini saya instruksinya buka karena saya sudah punya di Android saya. Kalau Bapak Ibu belum punya, berarti instruksi di Android Bapak Ibu adalah install. Bapak Ibu disuruh untuk menginstal Casio Edu Plus tersebut terlebih dahulu. Nah, silahkan Bapak Ibu install terlebih dahulu. Saya tunggu berapa menit ke depan. Karena kita akan langsung coba dan praktekkan. Kita akan langsung coba dan praktekkan. Bapak Ibu semua gabung dengan saya, sehingga Bapak Ibu juga bisa memberikan instruksi yang sama dan mungkin lebih jelas lagi kepada saya, sehingga peserta didik kita nanti betul-betul siap untuk melakukan ajang kompetisi nantinya dengan Casio yang akan digerakkan, yang akan sebagai panitianya adalah penuh MGMP SMA atau MGMP SMK. Nah, itu berarti kegiatan kita. Kalau kegiatan kita, saya yakin Bapak Ibu tentu lebih semangat lagi untuk menyukseskannya. Dengan fasilitas segala sesuatunya, sarana dan prasarana, pembiayaan dan administrasinya ditanggung penuh oleh pihak Casio Bapak Ibu. Oke, saya rasa Bapak Ibu sudah buka ya, sudah terinstall, dan saya yakin sudah terinstall laptopnya masing-masing. Nah, sekarang kita buat kelas Bapak Ibu. Sekarang saya buka. Saya kembali ke Casio Edu Plus saya yang ada di HP saya. Oke, Bapak Ibu. Sudah punya Edu Plus, Casio Edu Plus di HP. Jadi bukanya bukan di laptopnya Bapak Ibu, ini HP saya layarnya muncul di laptop supaya komunikasi kita jalan. Komunikasi kita jalan, nanti kalau seandainya ada yang diragukan bisa kita didiskusikan. Kalau waktunya habis di luar meeting ini, kita siap untuk diskusikan. Apalagi dalam forum MGMP, saya siap berbagi, karena berbagi itu adalah indah rasanya. Oke, Edu Plus. Bapak Ibu silakan diklik. Bagi yang sudah terinstall, silakan buka Edu Plus. Nah, muncul ya. Muncul Casio Edu Plus. Oke, ini yang dikatakan dalam video tadi. Ada QR code, ada kelas, ada history. Nah, sekarang kita mau masuk ke mana? Saya mau menuju kelas saja. Nah, kalau saya mau menuju kelas saja, saya tekan kelas. Oke. Nah, kebetulan saya di sini sudah punya beberapa kelas. Nah, untuk kita sama-sama Bapak Ibu buka kelas baru. Sama-sama kita coba, kita praktekkan buat kelas baru. Kita buat kelas baru, berarti Bapak Ibu perhatikan tanda tambah. Berarti Bapak Ibu kita menambahkan kelas baru. Saya tambah, saya klik tanda tambah. Nah, saya klik tanda tambah. Kemudian class name, namanya apa? Namanya saya kasih nama adalah peserta BIMTEK MGMP Matematika SMK. Peserta, kalau BIMTEK, diklat. Kalau diklat dia ada hasilnya, kalau BIMTEK tidak ada hasil. Peserta diklat Casio online. Peserta online. MGMP. MGMP. Kita juga belum menginformasikan Bapak Ibu, saya lupa bahwa kita tidak harus yang ada di room ini tidak hanya kawan-kawan kita yang MGMP Matematika SMK. Saya teringat sekali waktu meeting awal itu boleh diajak kawan-kawan SMP juga boleh. Bagi yang berminat mau menuntut ilmu silahkan gabung karena ilmu itu tidak ada online bebas. Bagi yang berminat silahkan gabung dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadi nama kelasnya peserta diklat Casio Online MGMP misalnya. Nah, kelas deskripsi. Nah, kita ketikkan apa kelas deskripsinya? MGMP Matematika SMK, MGMP. Karena kita tadi bisa yang SMP juga boleh masuk, maka saya kasih saja MGMP Matematika. Yang ada SMK juga, Mbak itu biasanya semangat sekali. Karena kalau untuk anak itu bagaimanapun juga ibunya pasti akan mengajarkan semaksimal mungkin, begitu biasanya. Jadi tentu saja gurunya tahu dulu, baru bisa mengajarkan ke peserta didik. Oke, misalnya kelas deskripsinya adalah MGMP Matematika.
Nah, setelah itu Bapak Ibu, di bawah ini ada create. Create berarti kita membuat kelas. Kita tekan create, Bapak Ibu, create. Saya tadi salah, saya ulangi lagi ya. Kelas, kemudian saya buka lagi kelas, peserta diklat, peserta BIMTEK. Kalau saya lupa nanti diperbaiki aja ya Bapak Ibu ya. Peserta diklat online, Casio, Casio. MGMP online Casio saja. Oke, deskripsinya apa? Pesertanya itu adalah MGMP, Bapak Ibu pengurus dan anggota MGMP Matematika. Nah, Bapak Ibu, MGMP Matematika saja, karena saya tahu ada di sini yang japri saya, boleh nggak ikut? Boleh. Kalau menuntut ilmu itu tidak ada yang dilarang-larang. Ilmu yang tidak lulus tentunya. Nah, oke Bapak Ibu, kita pindah ke bawah. Create. Mau kita hapus kelasnya atau mau create? Create berarti kita buat. Tekan create. Nah, tekan create. Oke. Di content visit allow tema. Waktunya terlalu lama katanya. Kita ulangi lagi. Berarti gagal saja boleh juga. Kenapa? Kita harus coba lagi. Kenapa gagal? Karena pengaruh internet juga itu cukup karena dia online, maka fasilitas gawainya itu harus betul-betul maksimal. Oke, sukses. Nah, ini dia. Inilah kelas Bapak Ibu tadi. Inilah kelas Bapak Ibu tadi. Kelas number. Nah, ini number. Ini kode kelasnya Bapak Ibu. Kode kelasnya ini. Ini yang diceritakan tadi. Ini bisa di-share. Di-share. Kemana Bapak bisa di-share. Linknya bisa di-share. Nah, peserta didik kita. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu sudah punya kelas, ini di-share, ini bisa kita ambilkan nanti informasinya kelasnya seperti itu. Open in browser. Nah, kita buka di Chrome lagi. Kita sudah punya kelas, kelas ini kita buka di Chrome. Seperti apa? Kita tunggu. Ini sedang ada biru, berarti dia sedang jalan Bapak Ibu. Nah, inilah kelas. Bapak Ibu, ini barcode yang ditayangkan di video tadi, peserta didik bisa masuk, Bapak Ibu crop ini, Bapak Ibu kirim ke WA murid Bapak Ibu, dan peserta didik Bapak Ibu men-scan-nya dengan menggunakan Casio EduPlus yang ada di HP mereka, mereka bisa masuk. Atau yang kedua, dengan Bapak Ibu mengirimkan kelas number ini kepada peserta didik Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ajak untuk masuk ke kelas saya. Silakan Bapak Ibu masuk ke kelas saya tunggu. Mudah-mudahan ada yang berhasil masuk untuk masuk ke kelas saya. Saya undang Bapak Ibu semua yang hadir di room ini untuk masuk ke kelas saya. Oke, kita tunggu. Bapak Ibu kembali silahkan dibuka Android-nya lagi. Saya instruksikan. Ini kelas ruang gurunya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu masuk bisa langsung scan QR kode saya atau masuk ke kelas. Kemudian kita sepakat saja enter class number karena barcode-nya mungkin ini kecil. Enter class number. Di sana ada angka 123 ya Bapak Ibu. Ada angka 123. Nah, ini saya gunakan, ini kalau saya tadi kan masuk dengan HP-nya guru. Kita masuk pada dengan menggunakan HP siswa. Jadi kita gunakan HP yang satunya lagi Bapak Ibu. Jadi ada enter class number, ada scan barcode. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan mau scan barcode saya yang ada di laptop Bapak Ibu atau masukkan enter class number. Nah, enter class number berarti ini. Itu adalah 0, J kecil, 6, W kecil, C besar, W besar, 30, 30, W kecil, A besar, 9, Y besar, B besar, P besar, 2N. 2N besar. Oke. Kemudian, kalau Bapak Ibu sudah mengisi, done. Oke, done. Sedang loading. Jadi saya juga punya siswa. Oke, peserta diklat online Casio was found. Ditemukan. Kalau itu yang terbaca pada laptop Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke kelas saya. Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke kelas saya. Oke.
Oke, untuk sementara Bapak Ibu bisa gunakan apa saja yang ada di ada kalkulator Ibu tadi, ada kalkulator ClassWiz-nya bisa di-scan. Nah, kalau sudah masuk mau mengirimkan tugas, Bapak Ibu ada graphic and calculation result. Nah, tekan itu add graph calculator result. Nah, silakan di-scan. Kalau Bapak Ibu bikin gambar grafik bagi yang sudah oke. Kita tunggu, mudah-mudahan ada yang masuk. Silakan di-scan apa saja yang mau di-scan dengan menggunakan Casio Edplus. Oke, kalau tidak berhasil diulangi lagi. Itu ada karena pengaruh cahaya. Oke, enggak pengaruh internet. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil men-scan, nanti akan ditanyakan nickname. Nah, tanyakan nama Bapak Ibu. Oke, ini sudah berhasil, ada yang masuk satu. Kita lihat. Sudah ada yang berhasil masuk. Sedang jalan. Ini sedang jalan ya Bapak Ibu, berarti ada peserta yang sudah berhasil masuk ke kelas saya. Kelas peserta diklat online Casio. Nah, ini namanya Sidik. Oke. Kebetulan tadi Sidik sudah belajar, sudah persiapan pembelajaran. Biasanya peserta didik kita sebelum gurunya mengajar, dia kan sudah baca. Berarti dia sudah bisa menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, begini dia Bapak Ibu. Nah, ini yang akan Bapak Ibu terima dari rumah Bapak Ibu, dan peserta didiknya tadi mengirimnya tugas ke Ibu juga dari rumahnya. Sesuai betul Bapak Ibu dengan kondisi yang kita hadapi pada saat-saat sekarang ini. Nah, bagaimana cara mengomentarinya? Nah, ini gambar si sidik ini udah betul atau salah. Saya masih menunggu. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Mari di semangat untuk mencoba dan mencobanya. Untuk itu saya lanjut dulu. Untuk mengomentari tugas si sidik ini, katakan tanda panah itu keluar. Nah, kita bisa tekan, ini sedang jalan dia ini. Sedang jalan. Oke. Nah, ini. Ini input dan outputnya. Input berarti soalnya ini tadi, fx sama dengan e kuadrat, gx sama dengan 3x. Disuruh apa? Menggambar grafik. Ini grafiknya. Grafiknya adalah persamaan kuadrat dan fungsi linear. Nah, untuk gambar grafik ini yang bagus cantiknya setelah ini. Karena ini menu kita pada hari ini. Oke, ini bisa di-setel ini Bapak Ibu. Ada pengaturan. Kita hanya perkenalan saja. Ini ada pengaturannya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa mengaturnya, ada pengaturannya, mau X-nya berapa, Y-nya berapa, dan silakan kemudian langsung digambar. Jadi ini ada pengaturan, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Bagaimana tidak Bapak Ibu mengomentarinya? Nah, kalau bagus, good. Di sini ada good ya. Oke, di sini tulis. Wah, sidik luar biasa. Sidik luar biasa. Sukses buat Muna. Sidik luar biasa. Sukses ya, Nak? Sukses. Kalau kita di Sumatera Barat kan selalu memotivasi siswa. Sidik luar biasa. Sukses ya, Nak? Oke, nilainya 100. Anak-anak kita kalau diberi nilai 100 ini sen. Nah, ya kan? Udah sampai ke sidik. Apakah ada cara lain untuk mengirimnya? Ada, dengan menggunakan email. Dengan menggunakan email Bapak Ibu. Ini dengan email. Jadi Bapak Ibu, itulah pada yang hotnya pada saya materi saya yang hotnya hari ini tentang ini. Karena saya sudah memperkirakan kalau saya nanti mengambilnya soal-soal yang lebih lain lagi dengan fungsi, karena fungsi kita nanti kita lihat materinya apa. Nah, hotnya untuk yang sore hari ini yang diadakan Mas Rifki adalah, saya rasa ini tentang kelas online ini yang saya beratkan. Oke, saya tutup dulu tentang kelas di Casio Edplus. Kalau seandainya ada nanti pertanyaan dan yang lain, saya siap untuk berdiskusi Bapak Ibu, karena saya juga tidak sempurna, saya juga dalam rangka memperbaiki diri, karena ilmu itu tidak akan habis-habisnya, semakin gali kita semakin kekurangan. Oke, Bapak Ibu, kita baru masuk ke materi saya. Oke. Saya sampai di sini tadi ya. Di sini sudah, oke. Bapak Ibu, kita masih punya waktu sedikit lagi sampai 3.45 ya. Kalau ada azan mungkin kita berhenti sejenak, kemudian kita lanjut lagi. Bapak Ibu, kita mengajak itu sesuai dengan KIKD yang dianjurkan.
KIKD yang kita gunakan sekarang ini tentang fungsi sesuai dengan tugas yang saya emban materinya. Ini materi saya yang tadi itu adalah kronologis pengantarnya, tapi itu penting untuk bisa Ibu praktekkan langsung besok mulai dengan siswa Bapak Ibu. Nah, keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi karena kita kejuruan itu kurikulum khususnya itu ditertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian. Nomor berapa? Nomor 27 garing D titik D2 garing KR garing 2020. Kenapa ini yang kita gunakan? Kita sudah bilang ada penciutan KD sesuaikan dengan kondisi khusus itu sebanyak 5 KD. Sehingga untuk fungsi terdapat saya analisis ada KD di kelas 11 dan ada KD di kelas 12. Ada dua di kelas 11 ada dua tentang fungsi yaitu KD 38 dan KD 39. 38 adalah tentang fungsi kuadrat, 39 adalah komposisi fungsi. Dan untuk kelas 12 yaitu menentukan nilai limit fungsi aljabar. Nilai limit fungsi aljabar. Nah, sekarang kita lihat sekilas. Bapak Ibu, bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi kalau jangan mentang-mentang kita sudah menggunakan Casio, kita tidak ingatkan lagi siswa akan definisinya, tentu salah juga. Maka kita ingatkan juga, bentuk umum fungsi persamaan kuadrat itu sudah jelas bagi peserta didik kita, pangkat variabelnya itu tertinggi adalah 2, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, salah satu fasilitas untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, Bapak Ibu, mari ikuti saya. Ikuti saya dengan menggunakan kalkulator Bapak Ibu atau emulator, kita gunakan menu tabel. Menu tabel itu ada menu 9. Oke. Ini grafik fungsinya apa? Y sama dengan X kuadrat. Berarti X, ini ada variabel X kuadrat. Ini ada pangkat 2, YFX sama dengan X kuadrat. Sama dengan GX menawarkan ada enggak fungsi kedua yang kita tulis? Tidak. Kalau tidak, kita tekan sama dengan saja. Berarti lewat. Kita mulai angkanya dari berapa? Nah, dari tabel ini ada angkanya dari tak berhingga sampai tak berhingga juga. Berarti kita bisa, ini kita misal kita ambil dari min 10. Bisa dari min 10, nanti berakhir sampai 10. Bisa saja dicoba-coba Bapak Ibu. Kalau dia hero, hapus, kita ulang lagi. Tidak akan rusak dia. Sama dengan. Oke, muncul. Ini tabel. Tabel versinya Classwiz. Kalau kita di kelas membuat LKVD seperti yang dianjurkan Mas Rifki nanti juga tidak sulit-sulit. Satu soal, ada pembahasannya, ada dengan Classwiz-nya. Kan begitu yang diminta LKVD-nya tadi. Bikin videonya. Nah, itu lomba NCTM. Nah, hadiahnya sekarang wah Bapak Ibu. 2 jam tangan Casio saya sudah dapat bocoran dengan kalkulator CG50. CG50 itu kalau kita beli dengan uang kita 6 juta Bapak Ibu. Dan jam tangannya 2.500.000 itu paling murah. Oke, kita tidak ke sana, tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam menghadapi suatu hal, yang lain-lain itu akan menurut saja. Oleh karena itu nawaitu kita itu selalu diperbarui. Ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menggambar grafiknya tadi untuk di emulator? Nah, cara di emulator save option. Oke, save option. Bapak Ibu klik di QR code ini. Ini adalah QR code, silakan diklik di QR code-nya. Oke. Dia berputar-putar berarti dia berjalan. Kita tunggu hasilnya. Jadi dia link ke internet ya. Dia link ke internet Bapak Ibu. Kita lihat hasilnya di sini dia putar-putar. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah keluar. Sudah keluar hasilnya. Tapi belum sempurna. Nah, ini dia. Ini grafik. Oke, saya mau grafiknya diatur lagi. Ini kurang sesuai dengan versi yang saya minta dari anak didik peserta didik saya. Oke, di sini pengaturan. Ada setting. Ini settingnya X-nya min 10, X maksimumnya 10, Y minimumnya berapa? Misalkan Bapak Ibu mau Y minimumnya misalnya 0, boleh. Y-nya minimumnya 0 atau Y minimumnya min 5. Kita coba saja di sini. Tidak akan apa-apa dia. Oke, misalnya Y maksimum X maksimumnya 20. Bapak Ibu setting, draw lagi. Nah, kemudian gambarnya itu bagaimana? Nah, ini sedang jalan ya Bapak Ibu, ini baru gambar awal. Gambar awal. Jadi kalau seandainya dia belum bergerak, berarti dia prosesnya belum selesai atau belum sempurna. Kita tunggu sampai selesai karena dia masih dalam proses. Oke, sudah selesai. Nah, sudah selesai, ini adalah gambar grafiknya.
Nah, ini juga masih bisa kita tarik-tarik Bapak Ibu. Mau ditarik ke atas, tarik ke bawah. Ini sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang Bapak Ibu minta. Mencari titik potongnya. Ini di berapa nih titik puncaknya? Pertemuan dengan sumbu Y-nya berapa? Ini di sini berapa? Kan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah Casio Oedipus tadi, kelas Casio Oedipus tadi. Oke, Bapak Ibu, itu tentang grafik dari fungsi kuadrat. Jadi, langkah-langkah menggambar grafik, Bapak Ibu gunakan menu tabel. Nah, kita cobakan sekali lagi yang fungsi kuadrat. Nah, ini bisa dihapus seperti ini. Jadi dia muncul lagi, kita bersihkan lagi, kita lihat slide berikutnya. Grafik fungsi masih sama. Oke, ini saya mau tunjukkan titik potong antara dua. Ini sudah sama dengan aplikasi ya, sudah sedikit dari yang di atas tadi, karena sudah dua grafik yang kita ada linear dan ada grafik yang parabola. Parabolanya itu berbentuk fungsi kuadrat. Nah, tentukan titik potong garis Y sama dengan X tambah 3 dengan parabola Y sama dengan setengah X kuadrat dikurang X tambah 1/2. Bapak Ibu ingat, ini adalah konsep. Ini baru konsep bagaimana mengoperasikan. Kalau soal KMP saja tentu lebih jauh dari atas. Untuk sampai ke sana kita harus mengerti bagaimana cara mengoperasikannya dulu. Karena nanti kalkulator bisa kita fungsikan sebagai alat bantu, Bapak Ibu. Oke, fx sama dengan x tambah 3. Berarti ini fungsi yang pertama. X tambah 3. Itu fungsi yang pertama. Sama dengan gx. Gx-nya berarti yang y ini kita anggap gx. 1/2. 1/2 x kuadrat dikurang x 2, terklik kita hapus dengan del ya, kelas 1 tombol. Ditambah 1/2. Ini adalah fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua sama dengan. Nah, diminta batasnya. Batasnya dari berapa sampai berapa? Oke, kita aja dulu min 10 sampai 10. Kalau batasnya ditukar boleh, boleh ditukar. Silakan, mau mengganti batasnya berapa? Saya ganti sekarang dengan min 5 misalnya. Min 5 sampai 12 misalnya. Ini kan eksplorasi kita saja. Oke, sama dengan. Kita tunggu sedang proses, ini tabel. Tabel untuk fungsi fx dan tabel untuk fungsi gx. Bagaimana cara menggambar grafik? Kembalikan pada fungsi shift option. Muncul barcode. Muncul barcode. Silakan Bapak Ibu klik barcode tersebut. Kalau dia sudah berputar, dia sedang dalam proses. Kita tunggu prosesnya terlebih dahulu. Ya, masih ini input atau output. Nah, ini bisa kita share tadi ke kelas Casio Oedipus. Jadi kalau Bapak Ibu mengajarkan fungsi kuadrat, mungkin kalau di WA penyimpanan tugas Bapak Ibu itu HP Bapak Ibu akan hang seketika. Kalau disuruh dengan menggunakan link di Google Drive, peserta didik juga sudah terbiasa, tapi mungkin untuk variasi, untuk penyegaran, supaya kita tidak bosan, silahkan gunakan Casio Oedipus ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini bentuk dari grafiknya. Oke? Nanti untuk menggambar grafik fungsi kuadrat kita cukupkan. Demikian begitu juga untuk mencari diskriminannya bagaimana. Kita next PowerPoint ini mana yang perlu kita garis bawahi. Nah, jadi untuk menjelaskan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat yang selama ini kita diktekan, kalau fungsi kuadratnya AX pangkat 2 tambah BX tambah C, kalau A-nya besar dari 0, grafiknya terbuka ke atas, A-nya kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah, atau sebaliknya, itu tidak perlu lagi Bapak Ibu. Tidak perlu didiktekan lagi seperti itu. Itu kenapa? Karena kalau didiktekan, peserta didik kita akan lupa. Peserta didik kita akan lupa. Oleh karena itu, kita gunakan emulator untuk eksplorasi. Kita gunakan kalkulator sebagai eksplorasi. Nah, supaya juga menghilangkan tanda kejenuhan. Nah, begini. Contohnya begini. Apa pengaruh nilai A terhadap grafik parabola? Terhadap grafik parabola itu, apakah ada pengaruhnya? Nah, min setengah X kuadrat kemana bentuknya? Kalau dia negatif, kenapa dia terbuka ke bawah? Sehingga siswa nanti bisa digiring. Nah, ini yang diarahkan Mas Rifki tadi. Nah, jadi kita bereksplorasi dulu sehingga kita bisa menyimpulkan kalau sehingga siswa nanti kita giring, kita bantu, kita step, kita apakan. Nah, Bapak Ibu untuk membuatnya ini, Bapak Ibu jangan pikirkan yang sulit-sulit. Nah, Bapak Ibu bisa langsung copy paste ya. Copy paste dari sini. Nah, ini dia. Oke, saya teringat di sini ada apa? Kita kembalikan. Saya AC-kan.
Ini adalah videonya, ini bisa di copy paste ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bikin LKPD nanti jangan susah-susah. Gimana cara bikinnya? Tinggal copy paste biasa atau di crop biasa masuk ke dalam. Itu sudah kerjaan kita sehari-hari Bapak Ibu. Atau nanti ada perintah-perintah classwise-nya saya lihat di mana ya? Ada kilok. Nah, ada kilok Bapak Ibu. Nah, ini kilok. Tekan ini ya. Nanti Ananda ini ya. Nanti masuk kemari ya. Nanti ada perintah. Kalau Bapak Ibu bikin LKPD ada perintah, dengan Bapak Ibu pikirkan ini pusing bikinnya instruksinya ke peserta didik bagaimana? Ribet saya. Tidak begitu Bapak Ibu, karena Classwiz ini sudah dilengkapi dengan fasilitas yang luar biasa, sehingga Bapak Ibu tinggal copy paste aja ke Word di mana Bapak Ibu mengetik LKPD Bapak Ibu tadi yang akan disiapkan untuk pembuatan video pembelajaran. Oke Bapak Ibu ya, itu saya teringat ini karena bagi kita yang baru sekali mungkin itu akan menjadi tanda tanya. Nah begitu. Jadi begitu juga ini. Jadi ini bisa digambar seperti tadi. Oke. Bapak Ibu, saya untuk yang fungsi kuadrat saya cukupkan. Nah, nanti kita bisa eksplorasi sendiri dan diskusi bisa kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang penting poinnya, intinya bisa kita laksanakan. Oke, KD berikutnya KD 39. Apa itu? Menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Ini juga kelas 11. Dan untuk keterampilan siswa mampu menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Ini untuk bagian dari keterampilan. Nah, ini pasangan KD, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Bagaimana materi yang akan kita gunakan untuk ini? Secara garis besarnya, kami hanya memberikan satu gambaran. Fungsi komposisi. Bapak Ibu, untuk fungsi komposisi, tentunya siswa kita beri pengertian. Apa yang dikatakan dengan fungsi komposisi? Nah, sekarang apa masalahnya? Bagaimana cara mengeksplorasi fungsi komposisi tersebut dengan menggunakan kasus? Kita paparkan pada aktivitas 1. Jadi kalau Bapak Ibu bikin LKPD, ini bisa mungkin jadikan rujukan. Nah, setelah itu, baru kita masuk pada menjelaskan sifat-sifat komposisi dua fungsi itu seperti apa dengan menggunakan kasus. Aktivitas 2, sifat komutatif. Untuk mengeksplorasi sifat komposisi dua fungsi, maka kita gunakan menu Classwiz adalah menu spreadsheet. Jadi Bapak Ibu yang seperti Excel ini namanya adalah menu spreadsheet. Di mana menu spreadsheet itu kita temukan? Menu 8. Oke, menu 8. Seperti Excel di laptop Bapak Ibu masing-masing. Nah, sekarang Bapak Ibu kita ikuti arahan yang ada di PowerPoint ini. Fungsi fx sama dengan x pangkat 2. Dan gx sama dengan x tambah 3. Kemudian masuk ke menu. Spesifik pada kalkulator untuk mengeksplorasi sifat komutatif komposisi fungsi. Bagaimana caranya? Kita buka halaman spreadsheet, menu 8, kolom A. Menginput nilai. Inputkan nilai X-nya. 1, 2, 3, 4. Oke, cukup sampai 4 saja. Tapi sebenarnya spreadsheet ini bisa memuat 45 lembar ke bawah. 45 lembar ke bawah. Nanti Bapak Ibu cobakan sesuai dengan kapasitas yang ada di spreadsheet ini. Secara umum dia bisa memuat 45 lembar ke bawah. Oke, kita pindah ke kolom B. Kita geser kursornya Bapak Ibu. Oke. Di B. Kolom B menginputkan nilai fx. Apakah diinputkan satu-satu? Tidak. Sama dengan Excel. Bagaimana caranya? Option. OPTN ini lambangnya, option. Apa yang kita pilih? Fill formula, 1. Oke. Di form, apa yang kita isikan? Kita isikan adalah fungsi. Fungsi dari fx tadi. Fungsi dari fx tadi itu beradanya di mana? Dia sudah berada di, fungsi fx tadi itu berada di kolom A tadi, di kolom A. Untuk itu, kita panggil A itu tulisannya berwarna merah. Berarti alfa. Alfa. Oke, kita pindahkan dulu. Alfa A. A-nya dimulai dari berapa? A1. Karena dimulai dari baris pertama. Dengan apa? X pangkat 2. Alfa X pangkat 2. Karena fungsinya X kuadrat. Fungsinya adalah X kuadrat. Nah, X kuadrat. Fungsinya X kuadrat. Berarti A1 pangkat 2. Ini kuadratnya Bapak Ibu. A1 pangkat 2. Nah, kemudian kita range. Kita tekan sama dengan. Sampai pada range. Range-nya itu batasnya dari mana sampai ke mana. Tadi di A kita mengisi sampai baris keempat. Sekarang kita juga gunakan baris keempat.
kita tekan kursornya ke kanan, Bapak Ibu. Kita tekan kursornya ke kanan, B-nya sampai baris keempat. Berarti kita del dulu, kita tekan angka 4. Jadi B1 sampai B4. Karena dia berhubungan. Nah, setelah itu Bapak Ibu tekan sama dengan. Oke. Sama dengan sekali lagi. Nah, berarti di B Bapak Ibu sudah terisi. Sudah terisi. Kalau 45 baris A-nya diisi tadi, maka B1 sampai B45. Sekarang fungsi yang berikutnya. Fungsi di kolom C. Untuk di kolom C, Bapak Ibu menginputkan nilai GX. GX. Apa formulanya? Di GX itu adalah kita masukkan fill formula, option. Fill formula 1. Oke. 1. Apa? A1. A1 berarti alfa. A-nya berwarna merah, A1. Jadi yang X itu Bapak Ibu kita ganti dengan A. Karena kita kasih tadi standarnya kita berpijak itu data dasarnya ada di A. Dia dimulai dari baris pertama. A1 ditambah 3. Ditambah 3. Kenapa? Karena fungsi GX kita itu X ditambah 3. Kemudian sama dengan C1 sampai C berapa? Karena kita mengisinya sampai baris keempat, berarti sampai 4. Del 4. C1 sampai C4. Sama dengan lagi. Oke, sekarang yang C sudah terisi. Nah, untuk yang D lagi, berarti ini adalah F. Ini adalah fungsi untuk GX. Sekarang kolom D, menginput nilai F bundaran GX. Nah, sekarang kan sudah ada dua fungsi. Fungsi dasarnya yang B adalah di kolom B adalah Fx, fungsi yang di C itu adalah fungsi dari GX. Sekarang kita akan ajak siswa kita membuktikan sifat komutatif fungsi, sifat penjumlahan komutatif dari fungsi. Ya, tujuan kita tadi ada di atas ini untuk sifat komutatif dari fungsi, Bapak Ibu. Oke. Yang D kita menginputkan nilai F bundaran GX. Kita masuk pindahkan ke D, kita tekan lagi option, OPTN, 1, fill formula lagi, kemudian di mana kita mempresentasikan F bundaran GX itu sama dengan, nah jadi di mana kita masukkan, kita komposisikan, kita ajak peserta didik. Jadi teori dasarnya siswa kita memang harus bisa juga bagaimana membentuk rumus dari fungsi komposisi dari dua fungsi. Jadi tidak bisa langsung pencet-pencet kalkulator kalau dia tidak jalan memorinya. Nah, ini dia perannya kalkulator untuk membantu mereka agar mereka memikirkan konsep itu dengan waktu yang luas dan untuk perhitungan bisa masuk kemari. Nah, itu juga salah satu membantu. Jadi yang dipentingkan siswa mendapatkan konsep. Waktu yang dibutuhkan siswa itu banyak adalah mendapatkan konsep. Untuk perhitungan bisa digunakan kalkulator. Kita juga harus bisa menyebutkan juga kalau fungsinya untuk menghitung, yang menghitung. Dan saat eksplorasi ya untuk eksplorasi. Nah, di sini kita masukkan fungsi F bundaran GX itu setelah dicari, itu dapatnya adalah X tambah 3. F bundaran GX. Jadi, fungsinya X tambah 3. Kita geser kursornya, buka kurung. X tambah 3, tutup kurung, kuadrat. Sama dengan D1-nya sampai D berapa? Sampai D4. Del sampai D4. Karena kita mengisinya 4. Sama dengan lagi. Oke. Nampak hasilnya? Ya, yang D itu nilai dari D. F bundaran GX D1 sampai D4. Formula di mana C1 kuadrat mempresentasikan F bundaran GX. Nah, sekarang kita lanjut kolom E. Dia ada 5 kolom ke sebelah. Kita ulang lagi, kita cek yang D ini X tambah 3. Kita cek ke bawah apakah sudah oke. Saya ulangi lagi. Kita cek lagi. Oke, Bapak Ibu. Kita klik ke atas lagi. X tambah 3, FGX. Di C1 kuadrat mempresentasikan FGX, X, fill formula. Oke, saya telah masuk, saya nggak ketemu tadi ya. Fill formula, ini ya form C1 kuadrat. Form C1 kuadrat. Ini yang kita masukkan di kolom D. Option, 1 fill formula, C1 kuadrat. C1, karena kolom C ini yang kita masukkan. Kolom C ini yang kita, F bundaran GX itu akhirnya ada di kolom C. Maka dia bukan dari A lagi. C1 kuadrat. Maka alfa C 1 kuadrat. Oke, alfa C1 kuadrat.
Range-nya dari mana? Sama dengan D1 sampai D4. Karena kita ambil batasnya skopnya D4. Sama dengan. Nah, ini hasilnya. Untuk F bundaran GX. Sekarang pindah sekali lagi ke kolom E. Kolom E itu menunjukkan field formula di mana B1 kuadrat ditambah 3. Mempresentasikan G bundaran Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 3. Jadi lambang X pangkat 2 ditambah 3 itu kita sesuaikan dengan label kolom yang ada pada spreadsheet. Jadi sehingga itu sama dengan field formula, option, field formula, B1 kuadrat. Maka kita geser dulu panahnya, alfa B1 kuadrat ditambah 3 sama dengan E1 sampai E berapa? Del sampai E4 sama dengan oke. B1 kuadrat ditambah 3. Nah, jadi itu adalah hasil yang kita peroleh. Jadi, apakah pada komposisi fungsi itu berlaku sifat komutatif atau bagaimana? Jadi siswa nanti akan bisa menyimpulkan dengan bantuan dari LKPD yang kita berikan. Nah, begitu juga dengan sifat asosiatif. Jadi di sini sudah dipandu dengan menggunakan LKPD yang akan kita buat tadi Bapak Ibu. Nah, jadi begitu cara masukkan dengan menggunakan field formula. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan waktu yang terbatas, kita lanjut lagi eksplorasinya dengan limit fungsi. Nah, ini karena PowerPoint-nya bisa kita ambil nanti bisa kita Bapak Ibu eksplor sendiri sesuai dengan petunjuk yang kita berikan. Jadi prinsipnya field formula secara garis umum yang kita gunakan pada menu ini. Oke, kita hapus dulu. Untuk fungsi, kita kembali ke menu 9. Menjelaskan dua fungsi yang saling inverse. Nah, untuk menjelaskan dua fungsi yang saling inverse, biasanya kita menggunakan rumus. Bisa kita menggunakan rumus. Tapi ini kita juga bisa menggunakan gambar yang ada pada kalkulator saintifik. Kalkulator yang ada pada Classwiz. Dengan menganalisa Classwiz tadi, kita bisa melihat apakah fungsi itu saling inverse atau tidak. Nah, jadi Bapak Ibu bisa buat giring dia dengan soal-soal, kemudian gambar grafiknya di Classwiz, pindahkan pada LKPD Bapak Ibu. Dan siswa disuruh mengeksplorasi. Akhirnya siswa akan menemukan mana yang saling inverse dan mana yang tidak saling inverse. Berarti ini fungsinya sebagai eksplorasi. Oke. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada grup berikut. Menentukan nilai limit fungsi aljabar. Ini dikerjakan di kelas 12. Saya minta waktu sebentar, udah lewat 5 menit saja ini sudah bisa karena konsepnya saja. Untuk limit fungsi aljabar, Bapak Ibu bisa menggunakan menu 1, dan juga bisa menggunakan menu 9. Menu 9 itu adalah tabel tadi. Jadi bisa menu 1 dan menu 9. Nah, menu 1 seperti apa ya soal dasar ini? Sebenarnya kalau tidak, ya tidak apa-apa juga. Tapi untuk meyakinkan apakah bisa kalkulator memasukkan nilai ini, maka bisa digunakan menu 1. Berarti tinggal memasukkan nilai. Jadi ini fungsinya hanya untuk sekedar untuk mencek pengetahuan awal sekali. Menu 1. X tambah 2. Berarti X-nya diganti dengan 3. Maka 3, kalau menu 1 ya langsung nilai biasa-biasa saja Bapak Ibu. X tambah 3. X 3 tambah 2 sama dengan berapa? Berarti dapatnya 5. Ini yang menu 1 tadi. Sekarang kita lihat yang lebih menariknya lagi. Ini definisi dari fungsi. Saya lewati saja. Tentukan nilai limit dari fungsi. Kita bisa menentukan nilai limit dari fungsi. Nah, ini kita coba ya. Yang ini tentukan nilai limit dari fungsi X pangkat 2 tambah 4X dikurang 5 per X kurang 1 untuk X mendekati 1. Nah, ini Bapak Ibu kita gunakan menu 9. Menu 9 itu gunakan tabel X pangkat 2, X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 bagi X dikurang 1 sama dengan X-nya kita abaikan, kita hanya X mendekati 1, limit didekati dari kiri dan dari kanan. Kalau dari kiri berarti nilainya adalah negatif. Mungkin kita mulai dari berapa Bapak Ibu mau. Kita ambil skopnya, misalnya saya perkecil saja, min 1, boleh? Lebih dari itu juga boleh, tidak apa-apa. Siswa kita bebas untuk mengeksplorasi.
Kemudian yang dari kanan berarti lewat dari 1. Saya ambil saja batasnya adalah min 2 misalnya. 1, oh bukan, kalau ke kanan berarti nilainya positif. Saya ambil nilainya 2. Berapa stepnya? Step langkah perpindahan dari satu angka, satu titik ke titik yang lain. Nah, karena skopnya ini sudah semakin kecil, saya cobakan skopnya yang lebih sederhana lagi. Oke, saya ambil stepnya 0,1 misalnya. Sama dengan. Oke, error. Kenapa error? Karena space yang angka yang muncul dari batas 0,1 itu banyak sekali. Banyak sekali tidak tertampung oleh kapasitas classwiz. Oleh karena itu bisa dipersempit lagi. Jadi kalau anak didik kita ketemu error, bukan kalkulatornya yang rusak, tapi pengambilan batas yang belum tepat untuk eksplorasi. Nah, kita perbaiki min 1 atau kita ganti dengan 0. Kita ganti dengan 0. Kemudian X-nya dari ke kanannya 2, stepnya 0,1. Oke, kita coba. Kita lihat keluar angkanya, kemudian kita lihat gambar grafiknya. Ini nilainya, kita gambar X mendekati 1. Ini bisa dianalisis tabel ya. Kalau kita menggunakan limit fungsi di SMK, itu bisa dianalisis melalui tabel atau melalui grafik langsung. Kalau dengan grafik, kalau dengan tabel, lihat 1 itu error, ada apa? Nah, selama ini kita selalu membilang pada anak kita, jangan membagi dengan 1. Tidak boleh penyebutnya 0, tidak boleh penyebutnya 0. Ada apa, Bu? Pertanyaan yang seperti itu sebenarnya masih ada di antara kita yang belum bisa buktikan, karena matematika itu abstrak. Classwiz hadir untuk membantu siswa kita untuk memahami makna kenapa dia error di sana. Nah, kemudian kita lihat setelah dari 1,1 ternyata 6,1. Berarti berapa sih nilai limitnya? Bisa diterka, berarti bukan error nilai limitnya, tapi nilai limitnya adalah 6. Nah, ini bisa dipersempit lagi Bapak Ibu. Nah, ini karena waktu kita yang terbatas, maka saya hanya secara umumnya saja. Nanti kalau ada yang berminat, saya buka. Kita lihat bukti secara langsung, option. Nah, kita buka grafiknya seperti apa, kenapa di satu itu error. Kita bisa menambahkan pemahaman siswa lagi, kenapa di sana itu jawabannya error. Ya, kita tunggu, sedang loading. Ya, sedang jalan, kita tunggu sebentar. Oke, sudah mulai terbuka grafiknya Bapak Ibu untuk limit fungsi. Nah, ini. Ternyata di grafik itu ada bolongnya Bapak Ibu di satu. Nah, ini saya perbesar. Nah, di sini. Berarti dia ada bolongnya di sini. Nah, ini ya. Nah, ada rongga di sana. Ah, ini saya diperbesar. Berarti di satu itu nampak grafiknya itu terpisah. Ada bulatan di sana. Nah, kenapa dia error tadi? Jadi itu sudah menambah pemahaman siswa kita dari yang abstrak dibuktikannya pakai apa? Kenapa dia tidak boleh nol? Ternyata ada kasus yang membantu pemahaman peserta didik kita Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu bisa mengeksplorasinya mungkin dengan pembelajaran yang seperti ini, pembelajaran kita akan lebih bermakna lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang terakhir. Manakah penulisan limit ini yang benar? Limit seper kuadrat X mendekati 0 itu tak hingga, atau limit dari seper X kuadrat X mendekati 0 itu tidak ada. Ini buat guru. Bagaimana bisa menjawabnya? Apakah lihat buku paket? Belum tentu. Karena kesalahan-kesalahan ini saya baca di artikel Limas. Ini milik Pempatk, Bapak Sigit yang bikin. Nah, itu Bapak Ibu bukankah seorang guru kita disuruh untuk meneliti? Bukan hanya untuk kebutuhan naik pangkat saja, tapi untuk mengasah intelektual kita. Bagaimana caranya? Penelitian itu kan mulai dari yang sederhana, bisa dari sini. Nah, kita lihat ya, limit seper X kuadrat itu tak hingga atau tidak ada. Nah, oke. Kita kembali ke di sini, kita hapus limitnya. Kita bikin 1 per X pangkat 2. X pangkat 2. Oke, sama dengan X-nya kita abaikan. X mendekati 0. Berarti kita dekati dari kiri misalnya min 1. Bapak Ibu sekali lagi batas ini boleh terserah Bapak Ibu eksplorasinya. Yang penting nanti masih muat kapasitas dalam memori kalkulator classwiz kita. Nah, ini saya bikin batasnya 0,1. Sama dengan. Oke, ini tabel hasil tabel yang diperoleh. Ada errornya di 0. Jadi siswa bisa mengeksplorasi sendiri. Kita lihat langsung. Oke. Apa bentuk dari hasil grafik yang dihasilkan dari limit seper X kuadrat untuk X mendekati 0. Masih dalam proses. Kita tunggu sebentar.
Jadi dari buku catatan itu bisa kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Oke. Nah, berarti jawabannya udah dapat. Berarti dia jawabannya adalah tak berhingga. Bapak Ibu bisa temukan. Jadi buku paket itu juga ada salah. Tapi bagaimana kita harus membuktikan bahwa dia betul atau salahnya? Yang mana seharusnya kita tentunya sebagai seorang guru mempunyai pemahaman dan analisis yang betul-betul bisa membuat peserta didik kita konsis mendapatkan eksplorasi. Tidak hanya mereka, tetapi juga kita sendiri. Dan ini bisa di-share lagi Bapak Ibu. Mau dikurangkan atau mau diperpanjang, diperlebar, dan sebagainya.